Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya pribadi, ya, saya sedikit bersaksi, sudah tidak terkatakan lagi berapa banyak yang sudah saya doakan dan sembuh. Tetapi saya tidak mau mengekspos. Kenapa? Kalau saya ekspos itu, maka orang akan berpikir ketika ada yang sakit di keluarganya atau tetangganya atau kawannya atau rekan kerjanya, maka dia akan bilang, oh Ibu Cecilia bisa menyembuhkan, ayo kita datangi, kita minta dia sembuhkan. Yang terkenal adalah Ibu Cecilia, bukan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya tidak pernah mengekspos. Saya lebih senang ketika orang itu sembuh, dia bersaksi bahwa Tuhan Yesus yang menolong dia. Kalau dia tambahkan, Tuhan Yesus pakai tangan Ibu Cecilia, Tuhan Yesus pakai doanya, dengar doanya, aku disembuhkan Tuhan Yesus melalui Ibu Cecilia, it's not problem, ya. Up to you, silahkan. Kalau mau bersaksi seperti itu silahkan. Yang jelas tetap nama Tuhan Yesus harus paling utama, ya. Nama Tuhan Yesus harus diberitakan, nama Tuhan Yesus harus diutamakan, bukan Ibu Cecilia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin karena saya mantan anak indigo, ya. Kenapa saya bilang mantan? Karena saya sekarang tidak bisa lagi berbicara dengan setan, ya. Saya tidak lagi ya, karena setan lihat saya, mungkin dia lihat pasukan malaikat yang saya bawa, dia takut, dia kabur, ya, makanya dia nggak bisa lagi ngomong sama saya. Tapi yang jelas saya anak indigo, ya. Saya terlahir, saya bisa lihat sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa lihat. Saya juga bisa bicara, ya. Ya, yang jelas saya mantan anak indigo. Kenapa? Karena sekarang saya sudah anak Tuhan Yesus, bukan anak indigo lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dibebaskan, ya, lalu saya dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus. Saya selalu sampaikan kepada orang-orang yang datang kepada saya, dan ketika mereka sembuh, mereka terbebas, ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi guru sekolah minggu, ada yang menjadi penginjil, dan itu satu sukacita luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena orang bisa tahu kebaikan hati saya. Saya mau mereka dekat dengan Tuhan, bukan hanya saya. Dan ketika mereka menjadi dekat dengan Tuhan Yesus, itu satu sukacita yang luar biasa buat saya. Dan miris sekali, ya. Bagi saya itu miris. Kenapa miris? Karena ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin merasa dia sudah berjasa untuk menyembuhkan orang-orang. Dia merasa mungkin dia sudah levelnya sudah sangat tinggi. Dia lupa bahwa Tuhan Yesus yang pakai dia. Nah, itu bisa kita lihat di ayat yang ke-22 dari Matius 7 tadi, ya. Apa yang akan terjadi ketika orang-orang itu dipanggil Tuhan, atau pada saat hari penghakiman datang, mereka akan membela diri mereka dengan mengatakan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Betul, mereka sudah bernubuat, Tuhan pakai mereka, ya. Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi nama-Mu, bukan demi namaku? Betul, Engkau bisa menyembuhkan orang dengan namaku. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan, bukankah aku sudah bisa membuat banyak mujizat? Orang lumpuh bisa berjalan, ya, orang bisu bisa berbicara, orang buta bisa melihat. Demi nama-Mu, bukan namaku. Tuhan pasti akan jawab, betul, kamu sudah melakukan itu. Tetapi kamu lupa bahwa kamu harusnya, engkau harusnya katakan kepada mereka yang sudah engkau layani bahwa aku yang harus dicari, bukan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat inilah yang menjadikan saya mungkin terkesan agak sombong, ya. Kenapa? Bukan karena sombong
takut terkenal atau apa, tidak. Tapi saya selalu katakan kepada setiap orang yang saya sudah doakan, puji Tuhan dia sembuhkan dari imannya, percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya dipakai oleh Tuhan Yesus. Saya bilang, tolong jangan beritahukan kepada siapapun kecuali orang itu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dan dia tidak bisa untuk mengandalkan imannya sendiri, boleh dibawa ke saya. Tapi bukan saya yang menyembuhkan, saya hanya alat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ya. Ini Ibu Cecilia kalau khotbah panjang banget ya. Saya pernah ada yang komplain ya, ketika saya ketemu dengan orang tersebut, dia bilang begini, aku suka dengar khotbah Ibu Cecilia di radio, tapi panjang sekali kalau Ibu yang berkhotbah. Saya bilang, itu bukan saya ya, kalau saya sih paling 1 ayat udah selesai, saya kupas selesai ya. Saya nggak mau khotbah panjang-panjang. Tapi kalau Tuhan belum berhenti berbicara, mulut saya nggak bisa saya bilang langsung Tuhan saya tutup mulut saya kunci, tidak bisa. Itu sebabnya kalau saudara merasa khotbah saya kepanjangan, harap maklum ya, Tuhan belum selesai berbicara. Tuhan belum mau berhenti sebelum saudara pahami apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama dari 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Ya, saya garis bawahi, dalam perkataanmu. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, minggu lalu saya sudah katakan, ketika saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, saya tidak merasa saya hamba, saya merasa saya ini orang berdosa, saya merasa saya tidak layak, saya merasa saya tidak mampu. Tapi Tuhan bilang, nak, aku sudah mengangkat engkau sudah aku pakai dengan luar biasa. Nah, ketika saudara dipanggil untuk menjadi pengurus gereja, maka jadilah pengurus gereja yang setia dan taat, yang takut akan Tuhan. Ketika saudara diangkat menjadi pendeta atau guru huria atau Bible Pro, ya, saudara jangan menganggap rendah dirimu karena engkau muda. Kenapa? Tuhan Yesus umur 12 tahun, dia bisa berdiskusi ya dengan imam-imam ya yang di bait suci, bait Allah, ya, imam-imam ahli Taurat. Ya, Tuhan Yesus tidak merasa dia kecil, tidak merasa dia muda, tetapi dia punya kuasa. Dan saudara dan saya juga punya kuasa. Ketika saudara dan saya setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus mempercayakan kuasanya kepada kita. Otoritas dari Tuhan Yesus kita harus pakai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Tuhan tidak bilang, Cecilia, kamu harus jadi teladan untuk orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang kaya. Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Tuhan Yesus cuma bilang, Cecilia, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ketika saudara percaya bahwa Tuhan Yesus ada, bahwa Tuhan Yesus dahsyat, bahwa Tuhan Yesus luar biasa, maka disitulah saya hadir menjadi teladan bagi saudara. Ketika saudara berada di tengah-tengah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus terangkat ke surga dan akan datang dari sana menjemput saudara dan saya dalam keadaan hidup, atau mungkin bertemu muka dengan muka, face to face pada saat hari hanya, maka saudara menjadi teladan bagi mereka. Karena hanya mereka yang bisa meneladani saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, apa yang diteladani? Iman percaya kita, sikap hidup kita,
sikap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus dahsyat, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan terjadi, maka semua itu terjadi. Dan saudara tidak perlu merasa rendah diri, karena saudara muda. Saudara akan menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ketika saudara dipanggil, saudara diangkat dari lumpur dosa, saudara dibersihkan, saudara dipakai dengan luar biasa, maka semua ini harus saudara pakai. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dengan perkataanmu, ya, perkatakan tentang firman Tuhan. Lalu dalam tingkah lakumu, engkau harus benar-benar menunjukkan, ya, bukan menunjukkan kau lagi berdoa, menunjukkan kau lagi berkhotbah, bukan seperti itu. Beda ya, kalau saat ini saya berkhotbah, saudara tonton, saudara dengar, saudara diberkati, itu luar biasa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan luar biasa untuk saya. Bapak Ibu Saudara, selain dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, ya, ketika kita mendoakan orang lain, hendaklah kita mengasihi orang itu. Tidak mungkin kita datang, kita tahu dia musuh kita, dia mau musuhi kita, kita datang, kita tumpang tangan, Tuhan Yesus ampuni dia. Waduh, itu namanya cari gara-gara ya. Yang ada dia akan kejar kita pakai golok. Atau mungkin dia akan memaki-maki, akhirnya bukan bawa berkat kita, malah membawa kutuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesetiaanmu, setiakah saudara? Ya. Apakah jam doa saudara setiap hari ada dan saudara sudah datang kepada Tuhan setiap hari? Apakah saudara sudah mengawali hari saudara dengan doa, perjamuan kudus? Tuhan Yesus pasti akan menjaga engkau, melindungi engkau ketika engkau setia kepadanya. Ya, dan dalam kesucianmu, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kesucianmu, kesucian pikiran, kesucian mata, ya. Kalau kita lihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti marah. Kesucian mulut, ketika kita berkata-kata, jangan kita omongin orang lain, kejelekan orang lain. Jangan kita umbar sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tapi marilah apa yang keluar dari mulut kita sebaiknya ucapan berkat, ya, ucapan kata-kata membangun, kata-kata menguatkan. Itu sebabnya saya sangat-sangat marah ketika ada yang datang di rumah duka, ya, orang yang lagi berduka, lalu kita datang, kita ikut-ikutan nangis, pakai irama pula. Aduh, saya paling kesal di situ. Kenapa? Harusnya kita datang, kita pasang senyum. Bukan senyum mengejek ya saudara, kita senyum, kita memberi kekuatan kepada dia. Sabar, kuat, Tuhan Yesus ada. Ketika orang itu melihat kita, hatinya kuat, dikuatkan, imannya kuat, imannya pulih. Dia percaya, oh ya, yang mati ini akan berjumpa dengan aku di surga kelak. Ini perpisahan sementara. Begitu juga ada yang datang ke rumah sakit, ya. Semalam ketika saya lihat ada yang menangisi Hilda ini, saya bilang, tolong jangan nangis, ya, beri dia kekuatan. Kita hibur dia, kita beri kekuatan. Kalau kita nangis, dia lihat kita nangis, dia akan drop. Bapak Ibu Saudara, tolong jika ada saudaramu, orang tuamu atau siapapun, ya, yang sedang kemalangan atau sedang susah, sakit, tolong jangan tunjukkan kita sedih, jangan tunjukkan kita seolah-olah boleh kita merasakan turut berduka cita, boleh kita merasakan sakit yang dia rasakan. Itu cukup di dalam hati kita nangis ke Tuhan dan kita tunjukkan bahwa kita akan memberikan kekuatan kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesucian hatimu itu sangat perlu. Ya.
Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius 4 ayat 12 ini, ya, kalau mungkin saudara tarik kepada diri saudara yang mungkin kesetiaannya mungkin pas-pasan, kadang ingat berdoa, itu pun kalau mau makan, kadang sudah makan baru ingat, oh Tuhan aku belum berdoa. Ya, saya sering kayak gitu, melihat orang dia sudah makan 1 suap, lalu dia tiba-tiba teringat dia belum berdoa, dia langsung mulutnya masih ngunyah-ngunyah, dia tutup mata, dia berdoa. Ya, nggak anak kecil, nggak orang dewasa, ya selalu saya bisa melihat seperti itu. Kadang saya langsung bercanda, saya bilang, aduh itu kalau seandainya Tuhan datang ya, lalu kita mungkin lagi makan atau gimana ya, Tuhan bilang udah kau makan dulu ya. Nggak jadi ku angkat. Bapak Ibu Saudara, saya kadang sering merasa geli sendiri. Kalau saya mungkin karena faktor U ya, ini di kepala saya udah banyak uban ini. Kemarin saya mau ngecat, Tuhan bilang enggak, itu hartamu ya, biarlah orang melihat ya, itu sampai putih rambutmu aku tetap menggendongmu. Waduh, ketika saya dengar gitu ya, puji Tuhan, haleluya, saya nggak akan cat rambut saya. Biarkan saja putih. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri karena faktor U, kadang saya sudah berdoa, terus saya doa lagi. Sampai kadang-kadang sahabat saya, Ibu Limbong sering sekali ya, kalau kami sedang makan bersama-sama, lalu dia bilang, inilah hamba Tuhan ini yang luar biasa, sudah berdoa, dua kali dia berdoa baru dia makan. Mungkin kurang yakin dengan doanya. Saat itu saya hanya tertawa dan saya bilang, enggak Bu, kadang-kadang saya suka lupa ya, daripada saya lupa berdoa, mendingan saya lupa berapa kali saya berdoa. Ada amin.